Halo, salam sejahtera. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran Blended Learning SMP Negeri 3 1 Atap Bunguran Utara. Semoga kita selalu sehat, jauh dari virus COVID-19. Hari ini saya akan mengulas materi tentang struktur dan fungsi mata. Sebelumnya, mari kita lihat kompetensinya terlebih dahulu. Ya, jadi kompetensi dasarnya adalah menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Ya, jadi itu kompetensi dasarnya. Kemudian IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi adalah menjelaskan struktur dan fungsi bagian mata manusia. Nah, sekarang kita kembali ke materi. Nah, di sini kita melihat ya struktur mata manusia lengkap beserta bagian-bagiannya. Mungkin kita bisa review dari lapisannya dulu, mulai lapisan terluar yaitu sklera, kemudian ada lapisan di bawahnya yang bernama koroid, kemudian ada lapisan terdalam yang bernama retina. Nah, jadi bagian-bagian ini nanti kita bisa klik untuk mendapatkan deskripsi dari bagian-bagiannya. Nah, kita coba dulu dari bagian terluar, sklera. Ya, jadi ketika diklik dia keluar deskripsinya. Sklera adalah lapisan terluar mata yang membentuk kornea. Ya, jadi kita bisa lihat langsung lapisan kornea. Nah, ini kornea merupakan lapisan terluar mata, berfungsi untuk melindungi mata dan membantu memfokuskan cahaya. Jadi mata kita yang paling luar itu namanya lapisan kornea. Ya, fungsinya untuk melindungi mata, mungkin dari debu ataupun binatang-binatang kecil, dan juga untuk membantu memfokuskan cahaya. Kemudian kita lihat di belakang kornea itu terdapat cairan yang namanya aqueous humor. Nah, aqueous humor ini merupakan cairan bening yang berada di belakang kornea. Fungsinya untuk menjaga tekanan bola mata dan menjaga bentuk bulat bola mata bagian depan. Kemudian aqueous humor juga berisi oksigen dan nutrien yang sangat penting bagi mata. Jadi di belakang kornea itu terdapat cairan yang namanya aqueous humor, berfungsi menjaga bentuk mata dan menyuplai oksigen dan nutrisi. Kemudian berikutnya ada bagian pupil. Bagian pupil merupakan bagian berwarna hitam yang merupakan jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Pupil berfungsi mengatur cahaya yang masuk. Jadi jika kita lihat bagian mata kita yang di tengah itu terdapat semacam lingkaran hitam. Nah, itu namanya pupil, ya. Jadi pupil ini sebagai saluran masuknya cahaya, ya. Nah, nanti pupil akan dibantu oleh iris untuk mengatur debit cahaya yang masuk. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini hanya lubang saja ya. Yang membesarkan atau mengecilkan itu adalah iris. Nah, kita lihat iris. Nah, iris ini merupakan bagian berwarna pada mata. Kalau orang Indonesia pada umumnya, kita bisa lihat matanya berwarna coklat. Kalau orang Eropa mungkin ada yang biru, ada yang hijau. Nah, itu irisnya. Kemudian setelah iris, kita lihat ada lensa. Nah, jadi di belakang iris ada lensa. Setelah melewati pupil, cahaya akan bergerak merambat menuju ke lensa. Lensa mata kamu atau lensa mata kita itu berbentuk biconvex seperti lensa pada kaca pembesar. Jadi biconvex itu cembung depan belakang ya. Lensa mata kita ini bersifat fleksibel untuk memfokuskan cahaya. Jadi lensa mata itu berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Jadi jantungnya penglihatan kita itu di lensa ini. Kemudian kita lihat
tadi lensa memang bersifat fleksibel, tapi dia akan dibantu oleh otot siliaris ya. Nah, otot siliaris di sini berperan dalam mengubah kecembungan lensa mata dengan cara berkontraksi maupun relaksasi. Jadi, kecembungan atau bentuk lensa mata itu dibantu oleh otot siliaris dengan cara berkontraksi atau berelaksasi. Ini sangat terlihat ketika kita melihat benda dengan jarak pandang yang jauh maupun dekat. Nah, itu otot siliaris sangat berfungsi. Kemudian di belakang otot siliaris dan lensa itu ada cairan yang banyak ini, yang di ruang tengah ini. Kita lihat namanya vitreous humor, mengisi sekitar 80% dari volume bola mata. Ya, jadi sebesar bola pingpong mata kita, isinya 80% itu adalah cairan. Ini namanya vitreous humor. Fungsinya untuk menjaga bentuk bola mata. Nah, kemudian di belakang vitreous humor ini, lapisan terdalam tadi, yang berwarna kuning ini, itu adalah lapisan retina, kita bisa lihat. Nah, ini ada bintik hitam di sini. Kita lihat bintik buta. Ini adalah bagian pada retina yang tidak terdapat sel-sel fotoreseptor. Nah, jadi sebenarnya retina ini bagian atau lapisan yang memiliki sel-sel fotoreseptor. Tetapi bintik buta ini tidak terdapat sel-sel fotoreseptor. Apa sih sel-sel fotoreseptor? Jadi fotoreseptor itu merupakan sel-sel penerima rangsang berupa cahaya. Jadi foto itu artinya cahaya, reseptor itu artinya penerima. Jadi yang menerima rangsangan berupa cahaya itu adalah sel-sel fotoreseptor. Nah, nanti impulsnya itu akan diteruskan melalui saraf-saraf optik menuju ke otak untuk diterjemahkan, ya. Nah, jadi sekian dulu mungkin untuk struktur mata. Jadi ini bagian-bagiannya sudah lengkap. Tadi kalau lapisan terluar itu membentuk kornea, lapisan tengah koroid itu membentuk iris, terakhir lapisan terdalam itu retina. Ya. Kemudian setelah materi, nanti bisa dikerjakan latihan, bisa kita lihat sedikit. Nah, di latihan ini berisi soal pilihan ganda dan satu soal sequence atau urutan. Nanti peserta didik diberi kesempatan menjawab 2 kali untuk setiap soal. Jadi kalau benar ada keterangannya, kotak dialognya menyatakan bahwa jawaban benar. Kalau salah masih dikasih kesempatan 1 kali untuk menjawab. Nah, kita nggak usah jawab, kita kembali. Ya, jadi sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Pada pembelajaran blended learning, SMP Negeri 3 Satap, Bunguran Utara, kita akan bertemu pada materi-materi berikutnya. Selamat siang.